Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Pertiwi dari SMP 1 Mejobo kelas 9A. Saya ingin membawakan dongeng yang berjudul Raden Brojo Kusumo. Raden Brojo Kusumo. Raden Brojo Kusumo adalah salah satu punggawa di Kerajaan Mataram. Dia hidup berkecukupan di istana. Namun, di suatu ketika, Raden Brojo Kusumo mempunyai keinginan untuk hidup sederhana dan berguna untuk sesama. Hingga pada akhirnya, Raden Brojo Kusumo mempunyai tekad untuk keluar dari istana. Didasari tekad yang kuat, Raden Brojo Kusumo berhasil keluar dari istana. Setelah perjalanan panjang siang malam, Raden Brojo Kusumo telah sampai di tempat yang ditumbuhi banyak tumbuhan pakis. Namun, dia sangat cocok kepada tempat tersebut. Raden Brojo Kusumo menebangi semua tumbuhan pakis yang ada di tempat tersebut. Dan tempat tersebut sekarang dijadikan perkampungan atau tempat tinggal baginya. Tempat tersebut dikenal sebagai Karang Pakis. Karena tempat tersebut dulunya adalah sebuah pekarangan atau hutan kecil yang ditumbuhi tumbuhan pakis. Keinginan Raden Brojo Kusumo telah terpenuhi. Dia mempunyai murid yang sangat banyak. Mereka belajar banyak ilmu dari Raden Brojo Kusumo, baik itu ilmu agama maupun ilmu kanuragan. Raden Brojo Kusumo mempunyai hati yang sangat mulia. Selain suka berbagi ilmu, dia juga suka bersahabat dengan para binatang. Banyak binatang yang bersahabat dengannya, antara lain adalah gajah, harimau, ayam, burung, lebah, kambing, sapi, kuda, dan lain-lain. Hewan yang bersahabat dengannya tentunya mempunyai ciri khas tersendiri. Cirinya adalah di setiap kaki hewan yang bersahabat dengannya pasti memiliki cincin. Namun, ada satu hewan yang dulunya sahabat Raden Brojo Kusumo. Namun sekarang Raden Brojo Kusumo telah membenci hewan tersebut. Kira-kira apa ya hewan tersebut? Ya, jawabannya adalah kambing. Bagaimana bisa Raden Brojo Kusumo membenci kambing? Beginilah kisahnya. Di suatu hari pada hari Jumat, Raden Brojo Kusumo melakukan sembahyang Jumat. Semua tenang dan hormat padanya. Namun, ada satu hewan yang tidak menghormati dan menghargai Raden Brojo Kusumo. Hewan tersebut adalah kambing. Kambing terus dan berisik dan mengembek dengan keras. Pek, 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 padahal dia tidak lapar. Raden Brojo Kusumo sangat marah kepada kambing tersebut. Setelah Raden Brojo Kusumo menyelesaikan sembahyangnya, Raden Brojo Kusumo memarahi kambing tersebut dan mengusirnya dari perkampungan. Raden Brojo Kusumo bersumpah, jika ada anak cucunya yang memelihara kambing, maka mereka akan terkena kutukannya. Mereka bisa saja sengsara, sakit, atau bahkan meninggal. Setelah sekian lama meninggalkan kerajaan, ternyata sang raja menginginkan Raden Brojo Kusumo untuk kembali ke kerajaan. Sang raja mengirimkan utusan untuk menjemput Raden Brojo Kusumo kembali ke istana. Utusan tersebut dipimpin oleh Ki Tumenggung Wonosalam. Singkat cerita, Ki Tumenggung Wonosalam telah sampai dan bertemu dengan Raden Brojo Kusumo. Ki Tumenggung Wonosalam berusaha keras agar Raden Brojo Kusumo ingin kembali ke istana. Raden Brojo Kusumo, hamba diutus baginda raja untuk menjemput Raden. Sudilah Raden mengikuti hamba untuk kembali ke istana. Ki Tumenggung, saya bersedia untuk kembali menghadap kepada baginda raja. Namun, ada satu syarat yang harus terpenuhi. Ki Tumenggung harus bertarung dengan hamba. Jika hamba kalah, hamba akan kembali ke hadapan raja. Hingga pada akhirnya terjadilah perang seru antar keduanya. Ternyata keduanya sama-sama saktinya. Raden Brojo Kusumo menggunakan pusaka serta ajian andalannya.
Namun hal tersebut tidak mampu membuat Ki Tumenggung Wonosalam terluka. Hingga pada akhirnya tibalah pada pusaka terakhir yang dimiliki Raden Bjogosumo. Ternyata ada hanya satu pusaka yang mampu membuat Ki Tumenggung Wonosalam terluka hingga terkapar tewas. Dan yang membuat Raden Bjogosumo heran, pusaka tersebut adalah pusaka yang paling kecil yang dimiliki Raden Bjogosumo. Pusakanya selebar dan setebal daun padi. Yang membuat Raden Bjogosumo tersinggung, Ki Tumenggung Wonosalam tewas dengan keadaan tersenyum, seolah-olah ngejek Raden Bjogosumo. Raden Bjogosumo merasa malu terhadap dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya Raden Bjogosumo memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pertarungan tersebut tidak ada yang memenangkan, sampiuh. Kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Terlebihnya kita harus sopan terhadap orang-orang dan apalagi kepada yang lebih tua. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.